wasahbihi ajmain. Kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah membuat mau pakai nggak? Agak keras aja. Puji syukur kepada ya udah lanjut. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hadiahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sahabat kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kampus Mengajar Angkatan 6 mengadakan forum komunikasi dan koordinasi sekolah atau FKKS, yang mana kegiatan FKKS 2 ini kami akan memaparkan rancangan program kerja yang telah kami susun, yang dilihat dari hasil observasi dan situasi serta kondisi di sekolah. Perkenalkan, saya Intan Permata Adibriani sebagai MC dari jalannya acara di siang hari ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama, ada sambutan dari DPL. Yang kedua, sambutan dari perwakilan mahasiswa. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Balagedong 3. Yang keempat, pemaparan program kerja dan sesi diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing lapangan untuk memberikan sambutan. Baik, dikarenakan Ibu Asli sedang ada urusan, maka akan digantikan dengan video sambutan dari Ibu Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Lasmi SPD, kemudian yang saya hormati Ibu Guru Pamong, Ibu Fuji Alfiani SPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Balagedong 3, dan yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi KM 6 serta siswa-siswi SD Negeri Balagedong 3. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap maya di acara FKKS atau Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah tahap pertama. Mohon maaf sebelumnya jika saya tidak bisa hadir secara luring di sekolah dikarenakan ada kegiatan kuliah di kampus yang sudah berjadwal sebelumnya, sehingga hari ini saya akan hadir FKKS itu secara daring. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan kampus mengajar Angkatan 6 ini merupakan program utama dari Kemdikbud Kemdikbud dan sudah berjalan kurang lebih 4 minggu. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, nanti dalam kurun waktu 4 minggu tersebut sudah ada beberapa kegiatan yang terlaksana, dimulai dari pelepasan ke sekolah di tanggal 10 Agustus, kemudian di minggu pertama mahasiswa kampus Mengajar nanti sudah melakukan pengisian asesmen terkait kebutuhan-kebutuhan dan observasi yang dilakukan di sekolah. Kemudian di minggu kedua itu sudah melakukan
dan mendapatkan pembekalan coaching klinik pertama terkait pelatihan teknis AKM kelas, dan di minggu ketiga sudah dilakukan pelaksanaan AKM kelas 5, di mana sudah bisa mengakses atau menilai kemampuan rata untuk literasi dan numerasi, dan meskipun ada beberapa kendala di jaringan, alhamdulillah semua bisa tertangani dan berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian terakhir di minggu keempat kemarin, mahasiswa juga sudah melakukan coaching klinik kedua, yaitu perancangan program untuk sekolah dasar. Dengan bekal 4 kegiatan yang sudah dilakukan tadi, maka di hari yang berbahagia ini kami melakukan FKKS atau Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, di mana forum ini bertujuan untuk menyepakati program kerja yang nantinya akan dilaksanakan mahasiswa selama penugasan. Dalam FKKS ini dihadiri oleh mahasiswa, DPL, dan juga pihak. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan FKKS ini, nanti mahasiswa akan memaparkan yaitu RAK KM6. RAK adalah rancangan aksi kolaborasi dari kampus mengajar 6, di mana dokumen ini telah kami susun melalui beberapa koordinasi internal, dan kami menggunakan template yang sudah diberikan oleh kampus mengajar pusat, di antaranya meliputi kegiatan program-program literasi numerasi, kemudian manajemen sekolah, mitigasi SDGs, dan juga adaptasi teknologi, serta kegiatan pendukung lainnya. Dan dokumen ini akan kami serahkan pula ke dinas melalui BPMP atau distrik secara hybrid, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh dinas. Tentunya dalam kegiatan perumusan perancangan program serta diskusi hari ini itu kita memerlukan suatu kerjasama dan kolaborasi. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah yang sudah memfasilitasi sekaligus mensupport kegiatan dari mahasiswa KM6, sehingga kegiatan program yang nantinya direncanakan dapat berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan target, serta memberikan kemanfaatan bagi kita bersama. Kemudian kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan di awal FKKS hari ini. Selamat menempuh FKKS untuk mahasiswa KM6, dan semoga diskusi-diskusi dan juga sharing session hari ini bisa memberikan insight dan juga pertimbangan sebagaimana harapan kita bersama bahwa KM6 ini bisa memberikan dampak lebih bagi dunia pendidikan pada umumnya, dan juga memberikan stimulus dan juga warna baru di dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri Balagodok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas sambutannya. Nah, ini dipersilakan perwakilan dari mahasiswa memberikan sambutan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, Ibu Lasmi yang saya hormati, DPL, Ibu Asri yang saya hormati, kemudian Pamong, Ibu Puji yang saya hormati, dan juga guru yang saya hormati. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di acara FKKS atau Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah terkait perancangan program kerja. Jadi di FKKS ini, Bapak Ibu, kami itu akan memaparkan program yang akan dilaksanakan di SD Negeri Balagodok 3 ini, karena memang pada dasarnya kegiatan kampus mengajar 6 ini ditujukan berfokus untuk
agar mahasiswa yang mengikuti program ini tuh melaksanakan program-program terkait kurikulum merdeka gitu di sekolah sasaran tersebut. Adapun program yang kami rancang itu merupakan program yang mengacu pada kurikulum merdeka dengan fokus literasi numerasi, baik adaptasi teknologi, SDGs, dan yang lainnya. Kemudian untuk perancangan program itu kemarin kami juga dibimbing oleh Ibu Puji. Mungkin dari Ibu Puji itu secara keseluruhan sudah sepakat dengan program yang kami ajukan ini. Namun agar lebih diketahui oleh semua guru dan ibu kepala sekolah, jadi kami laksanakan FKKS ini. Karena memang program ini tuh dituntut untuk berkolaborasi dengan wali kelas gitu. Kemudian, bahkan kemarin pada saat ada sosialisasi dari Buah Kapas ya Bu, itu kan kurikulum merdeka ya. Nah memang itu tuh hampir sama gitu programnya. Contohnya pada fokus literasi, contohnya itu program mading. Di Buah Kapas ada program yang madingnya. Nah kita juga sama akan mengajukan program mading salah satunya dan juga program-program lainnya. Nanti lebih jelasnya akan dipaparkan pada saat pemaparan materi program-program. Kemudian mungkin untuk harapannya itu semoga pengajuan program-program kami ini bisa disetujui dan bisa berkelanjutan gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Yang terakhir sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Sri Balagebo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembimbing yang saya hormati, Ibu Sri, kemudian adik-adik mahasiswa yang Ibu hormati, Ibu sayangi, Ibu Puji sebagai guru kamu yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru semua rekan kerja saya di SD Balaguru 3 yang saya hormati. Alhamdulillah, bismillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bersilaturahmi berkumpul dalam rangka membahas program kerja dari adik-adik mahasiswa yang akan dipaparkan nanti. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pula kepada pembawa acara Teh Intan yang baik hati telah memberikan kesempatannya pada Ibu sebagaimana mengutip penjelasan dari Ibu dosen pembimbing yang tentunya sangat welcome, sangat baik. Karena bahwa saya sebagai sekolah mendengarkan langkah-langkah yang dikatakan dari langkah 1 sampai 4 kalau tidak salah itu semua benar telah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dengan baik, dengan lancar dan tentunya penuh dengan tanggung jawab dan sangat giat sekali menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh kampus mengajar. Dan saya merasa bangga sekali hari ini akan dipaparkan dari hasil asesmen 1 itu ya, awan merupakan gambaran keadaan di lingkungan kami di SD Balagebo 3. Tentunya membenarkan pula apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik lakukan nampak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
Untuk itu saya sangat bangga sekali ketika hari ini hasil temuan tersebut akan dijadikan sebuah program untuk menuju kepada perbaikan-perbaikan, terutama yang sesuai dengan sekarang yaitu kurikulum merdeka. Dengan terus terang bahwa di sini belum ada guru penggerak dan tidak juga sebagai sekolah penggerak. Baru menerima materi-materi pengimbasan dari sekolah penggerak yaitu dari SD Buah Kapas. Sehingga hanya sedikit sekali pemahaman yang kami miliki, baik saya sendiri selaku kepala sekolah dan juga guru-guru. Sehingga kami berharap dari hasil pengetahuan yang ada di kampus mengajar, kemudian dari kenyataan yang ada, mari kita bersama-sama untuk memahami apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana rencana-rencana kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh adik-adik semua. Adapun nanti program-program yang telah adik-adik susun, nanti kami juga siap membantu. Ya, artinya kolaborasi namanya juga jadi ada dua penanganan yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat kita laksanakan dan mencapai hasil sesuai apa yang direncanakan. Oleh sebab itu, kami pun berharap sekali bimbingan dari Ibu Asri sebagai narasumber utama, kemudian kerja keras dari adik-adik dan kami pun siap menjembatkan. Kami sangat berharap sekali ada kemajuan setelah nanti Teteh dan ada di sini sesuai motonya yaitu kampus mengajar berdampak. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu saya. Nah, mari kita bersama saja bekerja sama. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara yang kedua yaitu pemaparan program oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, sekarang kita masuk ke pemaparan materi mengenai perancangan program. Di sini ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada prinsip pelaksanaan program dan yang kedua ada manajemen perancangan program. Boleh yang pertama dulu. Nah, jadi dalam merancang program itu dari pihak kampus mengajar itu memang dituntut untuk memegang 4 prinsip ya Bu. Di antaranya program Ini di sini udah di sini. Ya. Coba di sini. Jadi 4 prinsip tersebut diantaranya kontekstual, kolaborasi, diferensiasi, dan juga keberlanjutan. Di mana kontekstual itu merupakan program yang memang dirancang itu harus sesuai dengan kondisi aktual di lingkungan sekolah. Kemudian ada prinsip kolaborasi juga, seperti yang tadi sudah disebutkan, memang dalam melaksanakan programnya itu harus berkolaborasi dengan pihak sekolah. Kemudian diferensiasi itu disesuaikan juga dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah dan juga prinsip terakhir ada keberlanjutan. Harapannya semoga program-program yang dilaksanakan dari kampus mengajar ini semoga bisa dilanjutkan oleh pihak sekolah. Lanjut.
Kalau di gini aja selanjutnya masuk ke manajemen perancangan program. Yang pertama ada mengetahui kebutuhan sekolah, kemudian mengetahui kemampuan literasi dan numerasi siswa, mengetahui kebutuhan siswa, dan terakhir ada manajemen perancangan dan implementasi program. Mungkin yang pertama dulu mengetahui kebutuhan sekolah. Nah, ini ada hasil observasi yang telah kami lakukan selama 5 minggu ke belakang. Ada dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas, organisasi sekolah, proses pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, dan juga metode penilaian. Untuk lingkungan sekolahnya, nah hasil observasi untuk lingkungan sekolah itu, lingkungan sekolah dan Balai Gedong 3 memiliki keadaan yang cukup aman dan nyaman. Selain itu, lingkungan sekolah terbilang cukup bersih dan sehat. Ada beberapa pohon yang ditanam di sekitar sekolah, namun tetap saja masih perlu membuat sejuk lingkungan sekolah. Sekolah ini memiliki ruangan kelas sekolah dan guru, 6 ruangan kelas, perpustakaan, toilet guru, serta toilet siswa. Secara keseluruhan, lingkungan sekolah dapat dikatakan baik. Kemudian hasil observasi lingkungan kelas, keadaan lingkungan kelas pun cukup baik dan memadai. Di setiap kelas terdapat sarana dan prasarana yang cukup lengkap, dari mulai kursi, meja, papan tulis, alat kebersihan, dan tempat penyimpanan buku. Namun dalam penempatan kelasnya itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan yang ada di atas itu, hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah siswa dan luas kelasnya. Kemudian untuk organisasi sekolahnya terdapat struktur sekolah juga, terus ada kalau untuk organisasi siswanya itu ada pramuka yang merupakan organisasi di sekolah yang wajib dan paling utama diterapkan karena berkaitan dengan pembentukan karakter pada anak, dan dalam hal ini juga adanya pembina dalam membimbing kegiatan kepramukaan. Selanjutnya pada proses pembelajaran, adanya perangkat pembelajaran seperti kurikulum, silabus, dan MPP. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, namun saat ini akan diterapkan kurikulum merdeka pada kelas 1 dan kelas 1. Untuk media dan sumber pembelajaran, media dan sumber pembelajaran di sekolah ini sifatnya fleksibel, terkadang menggunakan media konvensional ataupun media digital. Hal ini mengacu pada bahasan materi yang diajarkan. Kemudian untuk metode penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Misalkan, tujuan pembelajarannya membuat suatu produk, maka yang dinilai adalah proses pembuatannya atau praktek siswanya. Selanjutnya, selain dari mengetahui kebutuhan sekolah, kita juga harus mengetahui kebutuhan siswa. Nah, di sekolah ini ada 3 gaya belajar siswa. Yang pertama ada visual, auditori, dan kinestetik. Di mana visual itu anak dengan gaya belajar melihat, mereka harus membaca langsung materinya atau melihat secara langsung gurunya saat menjelaskan. Ada juga gaya belajar auditori, anak dengan gaya belajar mendengar, mereka dapat memahami materi yang disampaikan melalui tone suara tinggi rendahnya dan kecepatan berbicara. Dan ada juga anak dengan gaya belajar kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan secara langsung.
Nah, dan selain yang tadi juga, ketika merancang program juga kami harus mengetahui dulu kemampuan literasi dan numerasi siswa. Dan alhamdulillah kami telah melaksanakan AKM kelas di kelas 5 yang merupakan AKM kelas itu digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Nah, hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai tingkat kemampuan siswa atau teaching at the right level. Nah, berikut ada hasil AKM kelas 5 di SDN Balabela 3. Mungkin bisa dibagikan aja. Untuk yang literasi itu rata-ratanya 42,68 dan yang numerasi rata-ratanya 26,7. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Joanna. Baik, untuk selanjutnya di sini akan memaparkan terkait rencana aksi kolaborasi atau RAK. Nah, untuk RAK ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama di sini ada 8 macam. Utamanya yang pertama ada literasi, numerasi, adaptasi teknologi, pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Kemudian ada pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca, pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim, pengembangan karakter siswa dan juga kegiatan di luar kelas. Untuk program kerja yang pertama ini, untuk di bagian literasi, ini ada Pintar Membaca. Untuk programnya sendiri, ini Pintar Membaca merupakan program pemberantasan buta huruf untuk siswa yang belum bisa membaca maupun yang belum lancar membaca. Tujuannya ini untuk memberantas buta huruf di sekolah. Sasaran programnya itu dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang belum dan kurang lancar membaca. Untuk PIC programnya ada Elsa. Oh, oke. Kembali lagi ke apa? Terima kasih.